Lisa Blackpink baru saja merilis video musik untuk salah satu single terbarunya yang berjudul Money. Dalam salah satu adegan di video musik Money itu, Lisa terlihat berpakaian serba coklat dengan rambut kepang berwarna merah. Saat sedang melakukan acara fansign online atau jumpa fans secara online, salah satu fans Lisa mengungkapkan bahwa Lisa telah melakukan cultural appropriation dalam video musik Money. Setelah dijelaskan oleh fans tersebut, Lisa langsung meminta maaf dan menjelaskan tidak ada niatan negatif apapun. Lisa menganggap penggunaan gaya rambut kepang itu sangat cocok dengan konsep lagu dan video musik Money itu sendiri. Jadi benarkah Lisa telah melakukan cultural appropriation dalam video musik itu? Permasalahan cultural appropriation yang bisa diterjemahkan sebagai perampasan budaya tidak hanya menimpa Lisa Blackpink. Sebelumnya, sejumlah selebriti tanah air seperti Agnes Mo dan Nagita Slavina juga pernah dituding melakukan cultural appropriation. Beberapa selebriti luar negeri seperti Justin Bieber dan Kendall Jenner juga pernah mendapatkan tudingan serupa. Cultural appropriation atau perampasan budaya pada umumnya diartikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kelompok sosial yang dominan dalam suatu masyarakat menggunakan atau mengadaptasi budaya dari kelompok sosial yang tidak dominan atau minoritas untuk mendapatkan profit atau keuntungan finansial dari situ. Budaya yang dimaksud di sini bukan hanya gaya rambut atau berpakaian, tapi juga ritual hingga bahasa. Hal yang sering disoroti dalam isu cultural appropriation adalah para pelaku itu tidak benar-benar memahami makna, baik historis maupun filosofis, dari atribut-atribut kebudayaan yang mereka gunakan tersebut. Jadi perbuatan mereka dianggap tidak sensitif dan membuat orang dari kelompok sosial yang merasa kebudayaannya dirampas merasa tersinggung. Tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya membedakan cultural appropriation dengan appreciation? Apakah tindakan yang dilakukan Lisa Blackpink termasuk merampas atau mengapresiasi suatu budaya? Hingga saat ini belum ada batasan yang jelas akan hal itu. Sejumlah pihak menawarkan pandangan begini. Apropriasi terjadi ketika budaya dari sebuah kelompok diadaptasi tanpa menghormati arti signifikansi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau sosial. Jika mengikuti pandangan ini, maka pertanyaan yang muncul berikutnya, apakah konsep ini harus kita terapkan ke semua budaya yang ada? Seperti makan dengan sendok. Apakah Anda tahu arti dan signifikansi dari budaya makan dengan sendok? Saya akui saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu sejarahnya gimana, signifikansinya gimana, dan dari mana budaya makan dengan sendok itu berasal. Tapi tetap aja setiap hari saya makan dengan sendok. Apakah saya telah melakukan cultural appropriation? Berikutnya lagi di Indonesia, orang dari berbagai latar kelompok sosial berbeda seringkali ikut menggunakan atribut budaya milik kelompok lain. Misalnya, orang Jakarta yang melakukan tari saman asal Aceh. Apakah kemudian dia harus diwajibkan untuk tahu sejarahnya, artinya, signifikansinya, dan seterusnya hanya untuk bisa membawakan tari saman tanpa terkena tuduhan apropriasi? Lalu bagaimana dengan budaya-budaya yang sudah diadaptasi secara global? Selain makan dengan sendok tadi, contoh lainnya adalah mengenakan celana jeans. Apakah semua produsen dan pedagang celana jeans yang ada di Tanah Abang atau ITC itu harus tahu sejarah, arti, signifikansi dari celana jeans supaya nggak disebut apropriasi? Konsep seperti ini saya rasa selain definisinya tidak jelas, juga kebermanfaatannya sangat minim. Kalau yang dipersoalkan adalah sikap tidak menghargai atau sikap merendahkan kelompok minoritas, ya ayo kita selesaikan urusan itu. Bukan menambah-nambah masalah baru yang tidak perlu. Awalnya wacana cultural appropriation ini datang dari Amerika. Mungkin relevan dengan konteks konflik sosial antara kelompok kulit putih dan non-kulit putih yang ada di sana. Tapi apakah Lisa Blackpink yang grupnya berasal dari Korsel ada urusannya dengan itu? Apakah dia punya konteks di mana identitas sosialnya berasal dari kelompok dominan dan dia mengenakan atribut budaya kelompok kulit hitam yang minoritas? Ya jelas enggak. Beda dengan identitas kulit putih di Amerika, yang memang punya konteks sosial di mana mereka posisinya sebagai kelompok yang dominan dan identitas kulit hitam adalah kelompok minoritas atau kelompok marginalnya. Selain itu, dalam video musiknya, Lisa juga sama sekali tidak terlihat menghina atau merendahkan atribut budaya rambut kepang yang dia pakai. Sampai sini, saya belum bisa betul-betul memahami konsep cultural appropriation ini sebetulnya definisi dan fungsinya apa. Repotnya lagi, ada juga yang bilang kita harus bayar royalti kalau mau mengenakan atribut budaya suatu kelompok. Nah, kalau gitu pertanyaannya, kita semua yang makan pakai sendok, garpu, atau sumpit ini harus bayar royalti kemana? Atau ke siapa?
Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel GeoLive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.